Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Koordinator Balai Latihan Kerja yang saya hormati, instruktur, ibu-ibu, ada peserta bapak-bapak ya, ibu-ibu peserta pelatihan yang saya hormati juga. Mari kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah, dengan izin Allah pagi hari ini kita dapat melaksanakan dan mengikuti kegiatan pelatihan. Mudah-mudahan setelah bapak ibu nanti mengikuti pelatihan ini, pertama akan menambah wawasan berpikir kita. Yang paling penting ibu sekalian dalam hidup ini yang menjadi pedoman untuk kemana arah kita hidup, pola pikir. Kalau bahasa ngetrennya itu frame of thinking, pola pikir. Apa makna pola pikir? Ada 3 kategori. Satu, ada pola kategori debil. Kemudian yang kedua low profit. Jadi debil ini pola pikir ya cuek dalam hidup. Ini susah cuek dalam hidup. Tidak pernah berpikir bagaimana untuk hari ini dan hari nanti. Yang kedua pola pikir low, terlalu meremehkan. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, yang perlu dibentuk dalam pelatihan ini yang pertama dulu adalah pola pikir. Bagaimana kita punya pola pikir maju, ya, punya pola pikir maju, dan harus mampu merubah dunia, katanya Buya Hamka. Pola pikir itu bisa merubah dunia, bukan merubah keluarga. Dunia bisa dirubah dengan pola pikir. Oleh sebab itu maka pijakan yang harus dibentuk pertama kali adalah pola pikir. Bagaimana kita punya pola pikir yang maju dalam semua bidang. Ini yang perlu. Yang kedua, rasa sense, ya, kalau bahasanya rasa memiliki, menjiwai, menikmati satu pekerjaan. Ini yang sehingga mohon maaf, dalam Al-Quran Allah sebutkan kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ada sabila. Kul, katakan Muhammad, kata Allah, kullun, tiap-tiap orang itu ya'malu ala syakilati, akan berhasil dalam hidupnya kalau dia bekerja berdasarkan skillnya. Skill itu bahasa Arab gitu. Artinya kalau dia seorang petani, maka dia akan berhasil lewat skill pertaniannya. Jangan hanya sebagai petani tapi tidak punya ilmu pertanian. Misalnya sekarang hari dilatih bapak ibu sekalian, ibu sekalian dilatih sekarang, diberikan ilmu bagaimana cara membuat jajan dan lain sebagainya. Pasti kita berpikir, satu, kita butuh alat, 2, butuh modal. Tapi kita sudah punya skill. Jangan manak maksud saya. Pelatihan sama artinya dengan tidak pelatihan, atau sama kondisi kita setelah pelatihan dengan sebelum pelatihan, berarti gagal. Harus dikembangkan dulu sekali. Jadi kata Allah, kullu ya'malu ala syakilati, tiap-tiap orang akan berhasil dalam hidup ini kalau bekerja berdasarkan skillnya, berdasarkan kemampuannya. Nah, jadi ibu-ibu punya skill, apalagi seorang ibu, dia punya kemampuan, kembangkan kemampuan itu. Dan ketika kita kembangkan, jangan pernah setengah-setengah. Jangan pernah setengah-setengah. Apa saja yang kita lakukan dalam hidup ini kalau setengah-setengah, tidak akan berhasil. Apalagi baru mulai. Oleh sebab itu maka sampailah kepada puncak. Ibarat kita kalau kita naik gunung, jangan pernah 1,5 sampai puncak. Lalu yang ketiga, ibu sekalian, alhamdulillah kegiatan ini sesungguhnya, mohon maaf, kegiatan yang sangat sulit. Sulitnya apa? Ini skalanya nasional. Apa maknanya?
kegiatan ini kegiatan yang berskala nasional. Dananya dari pusat, bangunan ini dari pusat, yang menentukan orang pusat. Banyaknya luar biasa seluruh Indonesia, Bapak dan Ibu sekalian. Di Indonesia berapa BLK? Tetapi dari sekian banyak BLK ini yang ditunjuk dan berhak untuk mendapatkan dana untuk ikut pelatihan, alhamdulillah setiap tahun Al-Mujahidin datang. Ya, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan tidak hanya sekali. Nah, yang kita harapkan Ibu ke depan, kalau sudah terbangun kerjasama kita dengan dinas tenaga kerja, kalau sudah terbangun kita punya komunikasi, ada MOU, yang sedang kita coba cari solusinya yang terbaik. Sehingga nanti ibu-ibu yang sudah dilatih ini mudah-mudahan ada tetesan proyek yang bisa diberikan pekerjaan oleh Disnaker. Ketika Disnaker butuh kita sudah siap dengan tenaga. Itu maksudnya. Oleh sebab itu ibu sekalian saya minta ikuti dengan baik dan mudah-mudahan betul-betul dipahami. Pada gilirannya bisa dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sehingga bekal ilmu ini, bekal keterampilan ini mudah-mudahan nanti punya imbas. Yang terakhir pada ibu sekalian, ikuti dengan baik dan yang kita harapkan bisa mandiri. Begini, mohon maaf ibu sekalian, pola hidup ini begini. Yang paling tahu tentang diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, pertanyaannya, mau jadi apa saya? Ini, ibu, tidak terlambat kita berpikir sekalipun kita sudah punya anak. Ada sudah punya cucu. Yang paling tahu potensi diri kita adalah kita sendiri. Apa potensi kita? Lalu apa cukup dengan hidup saya sampai saat ini seperti ini? Mau berubah enggak? Kalau mau berubah, kita harus punya alternatif. Kaya dengan ide, misalnya mohon maaf. Kaya dengan ide. Kadang-kadang kalau kita punya ide, kita berhayal, ulah kepudil batu. Ya ulah tidak. Saya barangkali sekedar sharing ibu, ini contoh saja. Kalau kondisi ketika awal membangun pondok pesantren ini mungkin mimpi di siang bolong. Artinya kalau yang sering kita dengar ibarat si cebol mengharapkan bulan jatuh di pangkuan, mimpi beneran. Ingin membangun pondok pesantren besar dengan semua kegiatan, ada kegiatan ekonomi seperti sekarang ini, ada kegiatan keagamaan, ada kegiatan sosial, macam-macam. Berhayal kita, sementara tanah tidak punya. Kita mulai bangun pondok pesantren dengan segala risikonya, akhirnya kita hijrah ke sana lagi, terakhir di sini. Tetapi kita harus istiqomah. Nah, ketika ide kita punya, ibu, tanda kita hidup. Ide bisa dijalankan, banyak rintangan, pasti. Tidak ada satu perbuatan yang tidak punya risiko. Pertanyaannya, siap tidak dengan risiko? Risiko itu harus dikelola, ibu sekalian. Dikelola, jangan dibiarkan. Jadi risiko dikelola, ditata, lalu yang tidak kalah pentingnya banyak-banyak kita bermohon kepada Allah. Nah, saya inginkan begini ibu sekalian, prinsip pondok pesantren ini nanti pada gilirannya, ibu sekalian, pada gilirannya satu akan menjadi pusat kegiatan pendidikan agama, pusat pelatihan agama dengan segala kegiatannya. Misalnya KPIH kita punya, ada yang mau haji, ada yang mau umroh, kita sudah siapkan. Kita punya KPIH. Lalu berikutnya misalnya ada kegiatan sosial, kita punya panti asuhan. Bagi bapak ibu yang punya keluarga yang tidak mampu, kita sudah siapkan. Dan kita akan tata, kita kelola bagus. Ya, setapak demi setapak. Lalu berikutnya misalnya dari segi ekonomi, kita coba bangkitkan sekarang lewat kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Nah, oleh sebab itu selamat bapak dan ibu saya mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik dan punya bekal ilmu. Amin. Nah, mudah-mudahan ada manfaat. Selamat saya ucapkan mengikuti kegiatan penelitian ini. Mudah-mudahan Allah meridai kita semua, dan mari kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kegiatan terus kontinu tanpa henti. Ya, karena tidak akan pernah kita berhenti sebelum kita berpisah dengan
alam ini. Terima kasih dan mari kita buka dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.